Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update beberapa informasi tentang BNB, teman-teman. Kita tahu CZ Changpeng Zhao ini adalah founder dari Binance dan juga kreator dari BNB, teman-teman. Jadi ada sebuah laporan yang baru diposting beberapa menit yang lalu. Ini video saya buat tanggal 8 Mei, ini berita adalah tanggal 8 Mei baru beberapa menit yang lalu bahwa pendiri Binance yang bernama CZ ini mengkonfirmasi telah mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Donald Trump, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa Changpeng Zhao mengatakan dalam sebuah wawancara podcast pada hari Selasa bahwa ia telah mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Donald Trump. Jadi Zhao ini dibebaskan tahun lalu setelah menjalani hukuman penjara selama 4 bulan karena gagal mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif di market Binance, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam laporan ini bahwa kita lihat Changpeng Zhao, pendiri dan mantan CEO dari Binance, telah mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah dibebaskan dari penjara pada tahun lalu, teman-teman. Kemudian Zhao mengatakan dalam podcast Farah Radio yang dirilis pada hari Selasa bahwa ia secara resmi mengajukan permohonan gerasi tersebut melalui pengacaranya 2 minggu yang lalu, teman-teman. Kemudian dia menyatakan di sini, kalau kita lihat dalam laporan ini, bahwa kami baru mengajukan gerasi setelah munculnya artikel dari Bloomberg dan Wall Street keluar, teman-teman. Jadi ada artikel yang ditulis dari Bloomberg dan Wall Street Journal. Ia merujuk pada 2 artikel yang diterbitkan pada bulan Maret yang melaporkan bahwa ia sedang mencari gerasi di tengah diskusi bisnis dengan proyek kripto yang terkait dengan keluarga dari Donald Trump, teman-teman. Zhao membantah laporan tersebut pada saat itu, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gerasi. Dia menyatakan pada waktu itu, maaf mengecewakan, artikel Wall Street Journal itu keliru soal fakta, teman-teman. Tapi akhirnya hari ini dia mengakui bahwa ya sebenarnya artikel tersebut tidak salah, teman-teman. Ternyata memang benar-benar dia mengajukan permohonan gerasi kepada Donald Trump, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat BNB, ini juga ada informasi menarik dari Vanek, teman-teman. Ini sebuah institusi keuangan. Jadi kita lihat di sini Vanek ini mengajukan permohonan untuk meluncurkan ETF Binance Coin BNB pertama di Amerika Serikat, dan ini akan berpotensi meningkatkan aksesibilitas institusional dan dukungan terhadap BNB di pasar kripto, teman-teman. Kemudian ada juga di sini informasi, teman-teman, bahwa rekomendasi Kyrgyzstan terhadap BNB sebagai bagian dari cadangan kripto nasionalnya ini menunjukkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat transaksi kripto dan mendukung pendidikan blockchain sejalan dengan inisiatif inovasi keuangan yang berada di negara tersebut, teman-teman. Jadi Kyrgyzstan ini kelihatannya akan mengadopsi Bitcoin dan BNB sebagai dana cadangan strategis nasional, teman-teman. Nah, dengan adanya beberapa informasi ini, teman-teman, kita akan melihat bagaimana pergerakan harga BNB pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat BNB, hari ini menempati peringkat kelima di CoinMarketCap dari sekitar 9.755 proyek kripto yang aktif di CoinMarketCap. BNB menempati peringkat kelima, kemudian kita lihat harganya hari ini mengalami
kenaikan sebesar 0,85%, diperdagangkan di angka 609,35 US dollar per satu token BNB, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya, BNB ada di angka 85,85 miliar US dollar. Kemudian volume 24 jamnya di sini volume transaksi ada di angka 1,63 miliar US dollar, mengalami kenaikan sebesar 0,25%, teman-teman. Kemudian untuk total supply dari BNB ini ada di angka 140,88 juta BNB, dan sirkulasi supply juga sama, ada di angka 140,88 juta BNB, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat untuk informasi harga all time high-nya, jadi pada tanggal 4 Desember 2024, kurang lebih 5 bulan yang lalu, itu BNB sempat menembus harga 793 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga all time high ini, berarti untuk BNB, teman-teman, ini kita lihat di sini sedang koreksi minus 23,13%, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya pada hari ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian BNB, teman-teman? Kita akan breakdown, kita pakai aplikasi yang bernama Atas, teman-teman. Kita lihat di sini, kita akan breakdown. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman mau lihat modelnya aplikasi Atas, ini kita di time frame hari, kita lihat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini ada indikator yang saya pasang bernama delta. Jadi untuk indikator delta ini, teman-teman, ini kalau misalkan dia angkanya minus, katakanlah ini minus 2000, berarti dalam satu hari ini, karena kita pakai time frame hari, dalam satu hari ini lebih banyak posisi seller, teman-teman. Walaupun candlenya candle bullish, tetapi dalam order flow-nya atau sirkulasi uang atau order flow, teman-teman, ordernya ini lebih banyak posisi seller kalau minus, teman-teman. Nah, kita akan cek untuk hari ini, pada saat video ini saya buat tanggal 8 Mei. Ini kita lihat untuk indikator delta, ini menyatakan 18.000, teman-teman. Ini posisinya bukan minus tapi plus. Berarti kalau posisinya plus, ini berarti lebih banyak posisi pembeli daripada penjual, teman-teman. Jadi kalau posisi plus di delta, ini kita lihat berarti banyak. Kalau kita lihat ini order flow ini, teman-teman, yang garis-garis ini kalau dihitung ini lebih banyak posisi buyer dibandingkan seller, teman-teman. Sehingga trennya atau opsinya itu, peluangnya itu harga akan mengalami kenaikan harga signifikan pada hari ini, teman-teman. Tapi kita akan cek lagi dengan menggunakan Fibonacci retracement, teman-teman. Mohon maaf, saya koreksi, kita pakai MA cross. Jadi apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian? Karena kalau kita lihat trennya memakai indikator delta, itu memang trennya sedang trend up. Lebih banyak posisi seller dibandingkan, lebih banyak posisi buyer, teman-teman. Pembeli dibandingkan penjual, teman-teman. Itu gunanya aplikasi Atas dengan kita memasang indikator delta, teman-teman. Namun, teman-teman, kalau kita lihat di sini, kita coba turun di H4, teman-teman. Kita turun. Nah, ini nih ada golden cross di H4, teman-teman. Jadi ini menurut saya saat ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian karena sudah terjadi golden cross di time frame H4. Ditambah lagi kalau kita melihat di aplikasi Atas dengan menggunakan indikator delta, di time frame hari ini angkanya plus 18K, teman-teman. Plus 18.000, artinya posisi kalau ini deltanya ini menunjukkan warna hijau, berarti lebih banyak posisi buyer, teman-teman. Lebih banyak posisi pembeli dibandingkan penjual. Sehingga trennya dari BNB pada hari ini adalah tren kenaikan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di menggunakan MA cross 50 dan 200, ini juga sudah terjadi golden cross, teman-teman, di tanggal 25 April 2025. Sehingga kalau ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan pembelian, maka menurut pendapat saya saat ini adalah saat yang tepat, teman-teman, untuk melakukan pembelian, tapi tetap teman-teman melakukan dior secara pribadi.
Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.